Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Triastuti dengan NIM 3220371 dan teman saya Januarti Rahman dengan NIM 3220415. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari audit sistem informasi manajemen Rumah Sakit Sehat Sentosa. Deskripsi umum. Rumah Sakit Sehat Sentosa termasuk pada klasifikasi rumah sakit umum kelas B dan pendidikan. Rumah Sakit Sehat Sentosa menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit sejak tahun 2015. Dari hasil studi pendahuluan ditemukan bahwa sistem aplikasi untuk pelayanan kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Sehat Sentosa masih terkendala karena lambatnya sistem informasi yang menyebabkan pasien harus menunggu lama dalam mendapat pelayanan. Standar yang digunakan yaitu COVID-19. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah salah satu kerangka kerja tata kelola TI yang dikeluarkan oleh ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association, dan ITGI, yaitu Governance Institute. Kerangka kerja yang ada di COVID dapat digunakan untuk mengelola TI pada sebuah enterprise, perusahaan atau organisasi. Dengan harapan pengguna TI akan membantu enterprise dalam mencapai tujuannya. Domain yang digunakan yaitu ada Align, Plan, and Organize. Ini domain mencakup sejumlah objektif kontrol dan tata kelola yang terkait dengan perencanaan. Domain ini mencakup sejumlah objektif kontrol dan tata kelola yang terkait dengan perencanaan. Yang kedua ada Deliver, Service, and Support. DSS merupakan domain yang berfokus pada penyediaan layanan IT yang berkualitas tinggi, responsif terhadap kebutuhan bisnis, dan mendukung keberlanjutan operasional. DSS pun merupakan domain yang berfokus pada penyediaan layanan IT. Ketiga, ada Build, Acquire, and Implement. Buy adalah domain yang membahas pembangunan, akuisisi, dan implementasi solusi TI yang memenuhi kebutuhan bisnis. Dan Buy adalah domain yang prosesnya akan berfokus pada pengelola aset-aset seperti maintenance jaringan. Alasan pemilihan domain untuk melakukan audit sistem informasi di Rumah Sakit Sehat Sentosa menjadi kritis karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik rumah sakit. Alasan pemilihan masing-masing domain COVID-19 atau 2019 untuk diaudit adalah sebagai berikut. Yang pertama, Align, Plan, and Organize. Yang kedua, Deliver, Service, and Support. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan perencanaan audit sistem informasi atau tahapan yang akan dilakukan pada audit sistem informasi di Rumah Sakit Sehat Sentosa ini. Pertama yang akan dilakukan adalah identifikasi ruang dan lingkup. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan lingkup audit secara spesifik untuk memfokuskan upaya audit pada area yang kritis. Tahapannya dimulai dengan wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan juga pihak sumber daya manusia di Rumah Sakit Sehat Sentosa untuk memahami proses bisnis dan juga teknologi informasi yang paling kritis. Lalu penyebaran kuesioner, analisis dokumen terkait kebijakan prosedur, dan menentukan area yang diperhatikan. Selanjutnya penyusunan dokumen yang mencakup ruang lingkup audit dan juga tujuan serta deliverable yang diharapkan. Yang akan dilakukan adalah penetapan tim audit. Penetapan tim audit ini bertujuan untuk menetapkan tim audit yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan ruang lingkup auditnya. Tahapannya dimulai dengan identifikasi anggota tim audit berdasarkan keahlian teknis, pemahaman bisnis, dan juga pengalaman terkait, lalu menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim audit sesuai dengan area keahlian mereka, dan memastikan bahwa tim audit memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik bisnis di Rumah Sakit Sehat Sentosa dan juga kebutuhan spesifiknya. Lakukan juga penyusunan rencana audit secara detail. Tujuannya untuk mengembangkan rencana audit yang mendetail untuk memastikan setiap aspek audit dikelola dengan baik. Langkah-langkahnya adalah menyusun jadwal audit yang mencakup waktu pelaksanaan, pertemuan, dan batas waktu pengumpulan data, menemukan sumber daya yang dibutuhkan termasuk perangkat lunak dan juga perangkat untuk pengujian. Lalu membuat daftar tugas-tugas audit spesifik dan tugas masing-masing anggota tim audit. Lalu akan dilakukan identifikasi dan evaluasi resiko. Tujuannya untuk menilai potensi resiko yang dapat mempengaruhi efektivitas dari sistem informasi manajemen Rumah Sakit Sehat Sentosa. Tahapannya dimulai dengan mengidentifikasi titik kritis Rumah Sakit Sehat Sentosa, mengidentifikasi tujuan bisnis dengan mengacu pada tujuan bisnis yang terdapat pada COVID-19,
lalu identifikasi tujuan penyelarasan, dan mengidentifikasi proses IT. Setelah itu akan dilakukan pemilihan metodologi. Tujuannya untuk menentukan pendekatan dan metodologi yang sesuai dengan ruang lingkup dan risiko audit. Tahapannya menentukan metode pengumpulan data yang sesuai, menerapkan teknik audit yang spesifik, misalnya seperti analisis data, pengujian penetrasi, dan juga pemantauan keamanan, lalu penyesuaian pendekatan audit dengan karakteristik sistem informasi manajemen rumah sakit, termasuk fleksibilitas untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi ke depannya. Lalu, baru audit akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah pelaksanaan audit, juga akan ada evaluasi dari hasil audit, lalu rencana tindak lanjut dari hasil yang telah didapat. Selanjutnya kita akan beralih pada laporan hasil audit atau reporting. Hasil dari pembahasan mengenai hasil dan pembahasan dari proses audit tata kelola IT di Rumah Sakit Sehat Sentosa yang meliputi identifikasi titik kritis, identifikasi tujuan bisnis, identifikasi tujuan penyelarasan, identifikasi proses IT, penyebaran questionnaire capability, analisis questionnaire capability, dan juga penentuan nilai capability. Tahapan pertama yang akan dilakukan dalam proses audit sistem informasi ini adalah identifikasi titik kritis. Titik kritis di Rumah Sakit Sehat Sentosa diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, antara lain Direktur Rumah Sakit Sehat Sentosa, manajer IT, serta kepala IT. Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan titik kritis yang dijelaskan seperti dalam tabel berikut. Setelah melakukan identifikasi titik kritis, selanjutnya adalah identifikasi tujuan bisnis. Identifikasi tujuan bisnis ini dilakukan dengan mengacu pada tujuan bisnis yang terdapat pada buku COVID 2019. Hasil identifikasi tujuan bisnis berdasarkan dari titik kritis yang telah diperoleh. Titik kritis yang didapat sebelumnya adalah belum meratanya pembaruan perangkat lunak yang mendukung sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pembaruan informasi pada sistem informasi tersebut. Belum meratanya pembaruan perangkat keras juga menyebabkan beberapa pekerjaan tidak berfungsi secara optimal. Lalu tata kelola penempatan kabel yang belum diperbarui menyebabkan sulitnya proses maintenance oleh unit IT, sehingga jaringan yang digunakan untuk sistem informasi ini, entah itu WiFi maupun LAN, menjadi tidak optimal, dan kurangnya kuantitas unit IT yang menangani sistem informasi menyebabkan penanganan masalah yang terjadi menjadi kurang optimal. Tabel di atas juga menjelaskan mengenai identifikasi tujuan bisnis berdasarkan titik yang diperoleh. Berdasarkan titik kritis, diperoleh 3 tujuan bisnis, yaitu EG06 tentang kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis, EG07 tentang kualitas informasi dan manajemen, serta EG10 tentang keterampilan staf, motivasi, dan juga produktivitas. Setelah identifikasi tujuan bisnis, dilakukan juga identifikasi tujuan penyelarasan. Nah, tabel berikut ini menjelaskan mengenai identifikasi tujuan penyelarasan berdasarkan tujuan bisnis yang diperoleh. Berdasarkan tujuan bisnis, diperoleh 4 tujuan penyelarasan yang terdiri dari AG04 tentang kualitas informasi keuangan terkait teknologi, lalu AG07 tentang keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur, dan juga aplikasi. AG10 tentang kualitas informasi manajemen, dan AG12 tentang personil IT yang kompeten serta memiliki motivasi. Beralih pada tahapan selanjutnya, yaitu identifikasi proses IT. Proses IT ini akan dilakukan dengan penyesuaian kembali dengan titik kritis sehingga memperoleh proses IT yang sesuai. Nah, seperti yang terlihat pada tabel berikut, menjelaskan mengenai hasil dari identifikasi proses IT dengan titik kritis berdasarkan tujuan penyelarasan serta titik kritis. Diperolehlah 4 proses IT yang akan menjadi fokus utama dalam proses audit yang terdiri dari APO 14 mengenai mengelola data dan DSS 04 mengenai pengelolaan kontinuitas, juga BAI 09 mengenai mengelola aset-aset, serta APO 07 mengenai mengelola sumber daya manusia. Setelah itu barulah dilakukan penentuan nilai dari capability. Nah, setelah mendapatkan proses IT yang akan menjadi fokus utama, berikutnya
akan dilakukan penyebaran kuesioner untuk tingkat capability. Kuesioner tingkat capability ini disusun berdasarkan buku COVID 2019, Governance and Management Objective. Kuesioner yang disebar kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan dengan menggunakan resi chart yang terdapat pada buku COVID 2019. Bisa dilihat pada tabel berikut menjelaskan mengenai analisis dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Berdasarkan kuesioner tersebut, diperolehlah tingkat capability untuk APO 14 berada pada level 4. Lalu tingkat capability untuk DSS 04 berada pada level 3 dan tingkat capability untuk BHI 09 berada pada level 4 dan tingkatan capability untuk AP 07 berada pada level 4. Berdasarkan dari hasil audit yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tim IT dari Rumah Sakit Sehat Sentosa bisa mengambil tindak lanjut sesuai dengan hasil atau berpatok pada hasil yang sudah didapat dari sistem audit yang telah dilaksanakan. Sekian yang bisa saya dan Tasya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.